Hai Fitness Mania, bersama saya Coach Halim Chiang. Welcome to my YouTube channel. Hai Fitness Mania, hari ini kita kembali lagi dengan topik baru di channel Coach Halim Chiang. Kali ini saya akan membahas tentang fitness sesudah melahirkan. Ini pertanyaan yang sangat populer. Berapa lama sesudah melahirkan? Apakah beda antara melahirkan alami atau dengan yang sesar? Yuk kita bahas bersama sekarang. Nah, kita pahami dulu istilah dari kata fitness. Ya, fitness itu melibatkan apa saja? Olahraga teratur, pola makan teratur, istirahat teratur. Nah, itu ibarat pohon, ya, ada 3 dahan utama, kemudian dilandasi dengan apa? Dilandasi dengan yang namanya akar yang kuat. Akarnya ada di mana? Ada di pikiran yang menenteramkan dan menguatkan hati kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, untuk seorang ibu yang baru melahirkan, bisa nggak melakukan fitness, olahraga teratur, pola makan teratur, istirahat teratur, sambil merawat anaknya? Ataukah memang anaknya yang didahulukan, sehingga fitnessnya belakangan aja? Ya, kita bahas dan kita coba cari jawabannya. Key issues yang saya akan coba angkat kali ini adalah setelah melahirkan itu tentu ada masa nifas dan pemulihan dari jahitan, ya, atau misalnya luka operasi. Kemudian juga ada hal tentang hormonal yang mungkin berubah dan berbeda yang membuat kita atau seorang ibu yang baru melahirkan mengalami mood swings, ya, kenaikan dan turunan mood, ya, yang akhirnya membuat mungkin segala hal menjadi lebih sulit. Bahkan menghadapi misalnya konon, ya, ada yang menghadapi depresi. Nah, kita akan bahas itu sedikit juga, dan kemudian tentunya jadwal dalam hal mengurus si bayi, ya. Untuk masa nifas dan pemulihan jahitan, kita ketahui bahwa sebenarnya umumnya 8-6 minggu masa nifas dan pemulihan masa jahitan itu sudah terjadi, ya, sudah pulih, ya. Tetapi menurut pakar medis bisa saja terjadi penambahan 4-8 minggu lagi supaya lebih pulih lagi untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, ya. Terutama pemulihan akibat sayatan operasi, terutama di sesar ataupun yang namanya C-section itu. Melahirkan alami mungkin memberikan pemulihan yang lebih singkat, ya, dalam hal misalnya jahitan yang ada pada robekan saat melahirkan. Tetapi tetap aja, ya, bagaimanapun keduanya kita treat katakanlah sama, ya. Ada ketakutan bahwa melakukan olahraga akan mengganggu penyembuhan atau pemulihan dari jahitan. Jadi kapan sebaiknya mulai? Nah, menurut saya alangkah baiknya apabila kita dalam hal olahraga untuk sesudah melahirkan itu memang ditunggu pulih dulu. Konsultasi kan pasti terus, ya, dijalankan dengan dokter, visit lagi untuk mengecek tentang lukanya, untuk melihat apakah sayatan dari sesarnya sudah selesai. Kalau itu semua sudah terjawab dan mendapat lampu hijau untuk berolahraga, jangan ditunda, ya, langsung aja berolahraga. Olahraganya apa saja? Ya, cukup 2 kali 5 menit per hari. Jangan salah, ya, olahraga sesedikit ini juga bisa memberikan dampak yang baik apabila dilakukan dengan kualitas yang benar. Utamakan dan perbanyak protein, juga lemak yang inherent, yang di dalam kandungan protein itu sendiri, bukan yang ditambahkan dari memasak, ya. Jadi bukan membubuhkan banyak minyak, ya, tetapi lebih kepada apa yang di dalam protein, itulah yang didapatkan dan tidak perlu kita sengaja buang-buang terlalu banyak, ya. Dan juga tentu sayuran, ya, sebagai sumber serat dan juga sumber vitamin mineral. Bantu juga mungkin dengan suplementasi, terutama bagi ibu yang menyusui, ya, misalnya omega 3 maupun ada yang bilang menggunakan daun katuk, ya, untuk melancarkan produksi ASI-nya supaya bisa menyusui kepada anak dengan lebih baik. Silakan, semua itu tidak ada hambatan sama sekali. Kemudian planning, scheduling, dan spouse support. Nah, ini juga mungkin yang nanti akan saya ingatkan kembali. Ya, sebenarnya di tengah-tengah kita membuat alasan bahwa ini saya baru nih punya anak sehingga jadwal saya berantakan dan segalanya, kita bisa sebenarnya belajar
melihat ritme dari si anak ini tidurnya kapan, bangunnya kapan, dan disiasati. Buat perencanaan, ya, dan langsung take action untuk melakukannya. Dan tentunya alangkah baiknya apabila ada pasangan ya, baik bapaknya ya atau ayahnya, untuk mencoba memberikan setidaknya dukungan moral dan keleluasaan untuk melakukan semua perencanaan ini dengan baik. Atau bahkan melakukannya secara bersama-sama ya, seperti olahraga, makan sehat, itu keduanya bisa melakukan. Apa saja ini contoh olahraganya ya? Ada day 1, day 2, dan day 3. Saya sediakan di sini programnya. Ya, lakukan squats. Squatsnya adalah seperti ini, di gambar yang ada di kanan layar. Squatsnya tidak perlu turun sampai terlalu bawah ya. Cukup dilakukan dikatakan ini yang namanya kalau kita jongkok habis ya. Tradisional jongkok itu 0. Berdiri full itu adalah 100. Mungkin ini gerakannya ada di antara 60 sampai ke 90. Nah, di 60 sampai 90 ini kita jaga terus di sana. Saya rasa tentunya tidak akan mengganggu dalam hal misalnya kalau dikhawatirkan jahitannya masih ada dan segala macamnya. Ya, karena esensialnya adalah latihan beban pun bisa kita lakukan. Karena apa? Selama masa nifas, selama jahitan belum selesai atau belum pulih, masih gendong bayi kan. Bayi kan beban dong. Ada beratnya, ada bobotnya. Bayi yang baru lahir rata-rata 3 kilo. Jadi untuk mengangkat 3 kilo, atau bahkan setiap bulannya si bayi itu bertambah 1 kilo, masih bisa untuk terus berprogres mengangkat beban. Tapi memang perlu dijaga adalah ya supaya jangan jahitannya terganggu dan lain sebagainya. Makanya saya melibatkan misalnya latihan squats yang tidak sampai mengganggu di perut atau jahitan yang ada di bagian area reproduksi alami ya. Lakukan secara halus, lambat, seimbang, tarik hembus nafasnya dibuat supaya lebih teratur. Dan di gerakan kedua adalah tentu yang namanya glute bridge ya, bisa untuk melatih pinggul maupun untuk melatih hamstrings atau paha bagian belakang. Ini masing-masing dilakukan 5 set, 15 pengulangan. Kira-kira mungkin totalnya adalah masing-masing gerakan ini 5 menit. Jadi dua latihan ini, dua gerakan ini total hanya 10 menit. Jadi tidak ada alasan kita bilang gak ada waktu ya. Hari kedua kita lakukan dengan dumbbell. Dumbbell 1 kilo, dumbbell 2 kilo bisa kita beli untuk kita stok dan lakukan gerakan seperti ini ya. Dumbbell untuk bahu, untuk gerakan yang atas, dan dumbbell juga bisa untuk lengan ya, otot lengan di biceps terutama. Sama juga skemanya 5 kali 15 kali pengulangan, istirahatnya 1 menit antar set. Ya, lakukan semuanya dengan halus dan seimbang, dan bahkan ini sebenarnya menjadi salah satu manfaat tambahan bahwa olahraga juga membantu kita dalam hal sebenarnya kalau kita fokus cukup baik, mirip dengan meditasi. Jadi membantu kita juga mungkin ada yang namanya postpartum blues ya, baby blues dan lain sebagainya. Kita mungkin melalui olahraga bisa mengurangi gejala atau tingkat keparahan dari rasa bluesy itu. Fitness Mania, sekarang telah hadir buku terbaru kami yang ditulis oleh Mas Aderai dan saya, Coach Halim Chiang, yang judulnya menjawab 108 pertanyaan populer seputar fitness. Apa saja contohnya? Seperti saya sudah pasang ring, apakah saya masih bisa berolahraga? Apa itu intermittent fasting? Kapan sebenarnya lebih baik berolahraga aerobik atau latihan beban? Atau bahkan pertanyaannya, saya sudah kurus, apakah saya perlu lagi untuk berolahraga? Lalu apakah saya gemuk karena faktor genetik? Semuanya kami usahakan jawab dengan referensi ilmiah yang terbaru yang bisa dipertanggungjawabkan. Dapatkan bukunya dengan memesan di nomor WhatsApp yang tertera di layar ini, atau di geraibinaraga.net di berbagai marketplace, maupun di Instagram aderai_self-defense. Terima kasih untuk supportnya, semoga bermanfaat adanya buku ini untuk kalian. Dan di hari ketiga, kita juga bisa melakukan lagi gerakan apa yang tidak mengganggu nih jahitan di area reproduksi maupun jahitan di area perut.
Gerakannya adalah di betis dan juga di lengan bagian atas. Sekalian dong untuk bisa menghilangkan gelambir dan pada saat yang sama menjaga kekuatan kita, menjaga metabolisme kita, ya. Sehari hanya perlu 10 menit, ya. Sehari itu sebenarnya kan 24 jam. 24 jam, apalagi di bulan-bulan pertama, bayi itu rata-rata tidurnya per hari itu 20 sampai 21 jam. Jadi praktis kita sebenarnya punya banyak waktu, ya. Kalau hanya 10 menit di saat uh, bayi tercinta sedang tidur, kan tidak apa-apa untuk bisa melakukan olahraga, ya. Nah, secara hormonal sekarang, saya menemukan bahwa ternyata dari publishing di Harvard saja mengatakan improve mood dengan latihan beban. Makanya tadi rekomendasinya latihan beban. Mengapa saya tidak merekomendasikan misalnya berlari gitu? Nah, latihan beban sifatnya non-impact. Ya, tidak perlu berlari, tidak perlu misalnya mengandalkan atau tergantung cuaca. Kita bisa melakukan latihan beban di dalam rumah, sementara berlari atau jogging atau bersepeda, tergantung cuaca. Kalau cerah bisa, kalau hujan bagaimana? Terlalu panas nanti nggak bisa lagi, ya. Belum lagi kalau misalnya mau berolahraga, bahkan gerakan-gerakan tadi bisa dilakukan dalam masa nifas, gitu. Jadi kalau misalnya saat nifas, saat sedang mengalami pendarahan, berlari berlari dengan dentuman mungkin bukan sesuatu yang nyaman, apalagi di perut yang masih jahitannya perlu pulih gitu. Dan ternyata meditasi juga bisa membantu. Nanti saya akan berikan mungkin sedikit tips tentang bagaimana bermeditasi bagi ibu yang baru melahirkan supaya bisa lebih mengatur lagi emosinya dan mengembalikan kepercayaan diri dan untuk bisa, karena kembali lagi kita harus bisa mencintai diri kita baru kita bisa memberikan cinta itu kepada anak kita. You cannot give what you don't have. Self-care kepada diri sendiri, baru kita bisa care kepada bayi atau anak kita yang baru lahir itu, ya. Estrogen dan progesteron turun, ya, kemudian juga ternyata hormon laktogenik atau hormon menyusui juga meningkat. Tentunya dengan fluktuasi ini dikatakan 1 dari 8 ibu yang baru melahirkan mengalami depresi atau mood swings. Nah, maksudnya justru jangan beralasan untuk tidak berolahraga. Itu yang malah akan menghambat kita dari menikmati mood yang lebih bagus, gitu ya. Hal-hal positif dari olahraga, mengatur pola makan, langsung kita bisa terapkan adalah satu jaminan, satu garansi bahwa kita bisa menjalankan peran parenting dengan lebih baik. Dan ini adalah tips meditasi yang bisa saya berikan, ya. Sebenarnya meditasi juga bersifat universal. Konsepnya hanyalah sebenarnya membuat kita pada satu periode waktu tertentu memiliki satu objek pikiran saja. Tidak perlu pikirannya warawiri ke depan, ke belakang, penuh kekhawatiran, penuh keresahan, kemarahan, rasa tidak percaya diri, dan lain sebagainya yang banyak dialami oleh ibu yang baru melahirkan. Nah, kita perlu meredam itu semua, karena semua kekhawatiran, racun, pikiran, dan toksisitas itu tidak membantu dalam membuat kualitas hidup yang lebih baik. Maka, salah satu caranya adalah dengan belajar melakukan kontrol pikiran kita. Tidak perlu kita paksakan, tapi kita coba lakukan. Menarik nafas, kita sebut I breathe in love. Ya, saya menarik nafas dan saya merasakan kasih. I breathe out, karena saya merasakan kasih, saya bisa memberikan perhatian atau care. Ya, bisa juga I breathe in strength. Saya menghirup kekuatan. Saya keluarnya adalah, saya waktu mengeluarkan nafas adalah dengan kekaluman, ya, atau ketenangan hati. Atau bahkan saya menghirup, ya, dan memahami bahwa segala sesuatu baik adanya, all is well. Dan saya menghembuskan surrender, adanya satu kepasrahan, karena ada kekuatan yang lebih besar lagi yang sebenarnya melindungi dan mengatur kehidupan kita. Nah, ini bisa kita lakukan kapan? Misalnya waktu berjemur. Nah, waktu berjemur sambil melihat bayi kita tidak perlu berpikir apa-apa, ya.
fokus perhatian pada bayi, fokus perhatian pada nafas, itu sudah cukup dan menjadi satu spiritual, ya kata yang populer sekarang ya, spiritual healing yang baik sekali, membangun koneksi juga dengan anak kita, dan sekaligus mempersiapkan kita untuk tidak cepat panik di masa-masa kita menjalankan atau menemani anak kita untuk tumbuh dalam tumbuh kembangnya. Nah, sekali lagi, planning, scheduling, and spouse support itu sangat-sangat penting. Spouse support dalam arti dukungan dari partner atau pasangan ya. Tetapi kalau memang tidak memilikinya pun tidak apa-apa ya, karena semuanya all is well kan. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini adalah semua kebiasaan baik itu membuat kita lebih sehat, membuat kita lebih tenang, sehingga membuat kita bisa memberikan care atau perhatian atau perawatan kepada anak yang lebih optimal. Karena kalau kitanya sakit, kitanya kelelahan, kitanya moodnya jelek, bisa nggak kita menjalankan semuanya dengan kualitas yang baik? Nah, itu kan yang sulit. Bahkan, ya, kalau kita ada yang percaya, ibu yang lagi bete, yang lagi sedih, nggak percaya diri dan penuh kewas-wasan, kualitas ASI-nya pun kurang bagus. Dan itu mungkin dirasakan juga oleh anaknya yang sedang meminum ASI-nya gitu. Jadi ini merupakan satu upaya bagi ibu yang baru melahirkan untuk ayo coba dirapikan hidupnya. Ini kesempatan bagi kita, misalnya untuk para ibu, untuk misalnya meng-create satu sistem yang baik, melibatkan sebanyak mungkin kebiasaan sehat dalam pola hidup yang baru sebagai seorang ibu, ya. Alih-alih kita membuat excuses atau alasan, ya, menyalahkan orang lain, marah-marah, bete, kemudian merasa diri sendiri paling benar, karena kita merasa menyalahkan orang lain, berarti kita tergantung pada orang lain banyak dan tidak ada kemandirian. Akhirnya kitanya juga jadi pasrah ketergantungan, apa yang orang lain berikan ternyata tidak sesuai harapan. Akhirnya hal-hal tersebut yang malah mengecewakan. Pas kecewa, kitanya yang mengeluh dan komplain sendiri. Daripada kita begitu, ada kata lain lagi yang namanya, kita temukan yang namanya reasons. Reasons juga bahasa Indonesia alasan. Ya, ada alasan jelek, ada alasan yang bagus. Alasan bagus maksudnya di sini adalah reasons, bukan excuses. Reason ini adalah kita justru punya satu why yang bagus untuk kalau kita pahami why ini, ya, makna menjadi seorang ibu perlu memiliki tubuh yang sehat agar bisa menjadi ibu yang baik. Akhirnya kita melakukan semua kebiasaan baik ini, berolahraga, bermeditasi, mengatur pola makan, ya, menyusui dengan penuh kasih, mengurangi rasa mood swings, mengurangi perasaan yang negatif, ya, sehingga bisa menyajikan kualitas ASI yang lebih baik kepada anak. Semuanya itu dilakukan dengan tanpa pamrih, dengan senang hati, sehingga akhirnya kualitas care, kualitas perawatan, kualitas perhatian, kualitas parenting yang diberikan kepada si anak pun akan lebih baik, ya. Kira-kira seperti itu ide dari saya, semoga bisa diterima dan dijalankan dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau misalnya penjelasan yang kurang lengkap, ya. Tetapi setidaknya ini satu langkah yang saya sajikan supaya bisa siapa tahu ya membantu memberikan sumbangsi kepada para ibu-ibu yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi di topik yang lain. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya di Coach Halim Chiang. Apabila menyukai videonya, jangan lupa like, atau jangan lupa juga subscribe, bahkan mungkin share ke teman-teman lainnya, semoga bermanfaat adanya. Dan jika ada komentar atau mungkin usulan topik-topik yang ingin saya bahas, silakan ditulis di komentar, nanti akan saya coba pertimbangkan untuk saya masukkan ke dalam video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, stay tune dan stay healthy.